Inilah detik-detik saat massa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Alam se-Jawa Barat terlibat aksi saling dorong dengan kepolisian di depan kantor Perhutani, Kota Bandung, Jawa Barat. Massa yang kesal akibat tidak adanya perwakilan dari Perhutani yang menemui mereka berusaha masuk ke dalam halaman kantor namun dihadang oleh petugas kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan hingga pagar dijebol oleh massa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pecinta Alam se-Jawa Barat ini buntut dari kerusakan kawasan wisata Rancaupas akibat event motor trail. Dalam aksi unjuk rasanya tersebut, ada 5 tuntutan mereka, salah satunya mengecam segala bentuk pelanggaran kawasan hutan lindung di Jawa Barat dan di Indonesia. Blok Kilimak yang terjadi di Rancaupas pada tanggal 5 ada kegiatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Walaupun kerusakan kawasan hutan bukan hanya akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kami mendorong beberapa hal yang terkait bagaimana penataan kawasan, mana yang boleh untuk wisata, mana yang boleh untuk kegiatan, mana juga yang mungkin dilarang dan sebagainya. Sementara itu perwakilan Perhutani yang akhirnya menemui para pengunjuk rasa mengapresiasi kedatangan mereka dan berjanji akan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak hutan seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Selain itu Perhutani pun akan memperbaiki kerusakan di kawasan Rancaupas. Semua kegiatan yang merusak lingkungan terutama seperti kemarin off-road itu juga sudah kami hentikan dan akan kita evaluasi terutama terkait dengan prosedur dan SOP yang ada di kami. Setelah ditemui perwakilan dari Perhutani dan aspirasinya diterima, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Pegawai Kemenko yang diperiksa internal karena memiliki jumlah harta tidak wajar. Kerap kedapatan melanggar lalu lintas, wisatawan asing di Bali dilarang menyewa sepeda motor. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Senen, Jakarta. Warga panik dan berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Bersama saya, Mirka Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Warga Jalan Prapatan 2 Senen, Jakarta Pusat berupaya memadamkan kebakaran yang melanda permukiman mereka. Sebagian warga panik dan berusaha menyelamatkan diri dari lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda permukiman padat ini berawal dari sebuah rumah di dalam gang sempit. Api dengan cepat menjalar ke sejumlah rumah lainnya karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Ya Bu, kita nggak tahu asalnya sih dari rumah Maman, yang nama Maman. Tapi kita belum tahu tuh karena apa, penyebabnya apa. Karena kan langsung kita pada panik ya. Panik. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil SUV masuk ke galian kabel sedalam 3 meter di Jalan Taman Marga Satwa Raya, Pasar Minggu, Jakarta. Peristiwa ini diduga akibat sopir mengantuk. Mobil SUV masuk ke dalam lubang galian listrik di ruas Jalan Taman Marga Satwa Raya, Senin sore. Peristiwa terjadi saat ada pengaturan jalan
akibat proyek galian kabel listrik. Saat berjalan perlahan, mobil SUV menerobos palang pemberitahuan galian hingga masuk ke dalam lubang. Saat ditolong, pengemudi sedang tertidur dan mengalami syok. Sementara arus lalu lintas dari arah Andara menuju Cilandak KKO macet hingga 2 km. Empat warung yang berada di pinggir Jalan Raya Bondowoso di Kecamatan Tenggarang, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran menghanguskan juga sebuah bus rute Medan Jakarta saat melintas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kobaran api menghanguskan 4 buah warung di pinggir Jalan Raya Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur. Bangunan semi permanen tersebut membuat api merambat dengan cepat. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api yang terus membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari dapur di sebuah warung yang berada paling utara. Sementara itu, bus antar lintas Sumatera terbakar saat melintas di Jalan Raya Tanah Hitam, Pateh Rimbang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin pagi. Bus diketahui mengangkut sekitar 16 orang penumpang dari kota Medan, Sumatera Utara menuju Jakarta. Tak jauh dari kantor Wali Nagari Nanlimo, bus mengalami mati mesin mendadak. Pengemudi bus langsung berhenti untuk memeriksa mesin, namun kemudian api menyala di dalam mesin. Api yang menyala di mesin bagian belakang bus terus membesar hingga menjalar membakar seluruh bagian bus. Setibanya di TKP di wilayah Palupuh, tiba-tiba bus mati dengan sendirinya dan sopir langsung menepikan kendaraan tersebut. Sopir sudah melihat ada api yang nyala atau hidup di daerah mesin. Seluruh penumpang berhasil dikeluarkan dari dalam bus, sementara seluruh barang bawaan penumpang ludes terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Agam dan Bukit Tinggi diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api, dan api berhasil padam 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Merapi siang tadi kembali erupsi dengan menyemburkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 meter dari puncak. Status Gunung Merapi saat ini masih tetap dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Semburan awan panas guguran dari puncak Gunung Merapi ini kembali terjadi dan terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta Senin siang. Awan panas guguran terjadi pada pukul 11.26 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.500 meter dari puncak dan mengarah ke barat daya ke Kali Bebeng. Berdasarkan data seismograf BPPTKG Yogyakarta, selama 3 hari terakhir, Gunung Merapi telah menyemburkan awan panas guguran sebanyak 61 kali dengan jarak luncur terjauh 4.000 meter dari puncak Gunung Merapi mengarah ke barat daya. Sementara itu, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan relawan, serta warga Boyolali, Jawa Tengah mulai membersihkan abu Merapi yang menyelimuti sejumlah wilayah terdampak abu vulkanik. Pembersihan dilakukan dengan cara disemprot menggunakan mobil tangki dan juga mobil water cannon milik Polres Boyolali. Selain melakukan penyemprotan, petugas gabungan juga membagikan ratusan masker kepada warga dan siswa. Kita sedang melakukan kegiatan berupa penyemprotan di 3 desa Kecamatan Selo dan juga kami mengirimkan tangki air sebanyak 5 armada dari Damkar 3, dari BPBD 2 dan juga logistik berupa masker medis. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Masyarakat juga dihimbau tetap mewaspadai adanya potensi semburan dan tidak melakukan aktivitas apapun pada jarak rawan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi Kementerian Keuangan yang masih memeriksa pegawainya yang dinilai hartanya berisiko tinggi. Dari 69 nama pegawai yang diindikasikan, 55 pegawai diantaranya layak klarifikasi. Proses pemeriksaan akan selesai awal pekan depan. Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap 69 pegawai Kementerian Keuangan dengan menggunakan asas praduga tak bersalah serta menggunakan asas kepatutan dan kepantasan. Hal ini dilakukan karena ada laporan 69 pegawai dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan LHKPN, laporan hasil audit, tingkah laku, serta media sosial para pegawai. Dalam pekan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan akan melakukan pemanggilan terhadap 27 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi. Dari 69 pegawai yang masuk kategori resiko tinggi, kita akan melihat 55 orang itu yang layak klarifikasi. Saat ini kita prioritaskan pada kurang lebih 27 pegawai. 10 pegawai itu akan diselesaikan pemanggilannya sampai dengan awal minggu ini. Sisanya itu mungkin sekitar 13-15 pegawai akan diselesaikan selama sepekan ini sampai awal pekan depan. Jadi target kita ke yang high priority yang sangat berisiko tinggi. Itu yang diharapkan nanti paralel. Kami kan juga minta informasi ke PPATK. Jadi nanti harapannya ketika sudah selesai pemeriksaan, kita mendapat info dari PPATK, lalu bisa disampaikan kepada publik apa yang menjadi kesimpulan. Prasetyo menambahkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan PPATK dengan harapan bisa segera terbuka terang benderang dan nantinya bisa disampaikan kepada publik. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Zulkarnain, Ayunis melaporkan. Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra, jadi perbincangan setelah gaya hidup mewah istrinya viral di media sosial. Namun pemanggilan Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra terkait gaya hidup mewah istrinya tidak mempengaruhi pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur. Pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan keluarganya juga menjadi sorotan warganet. Dia adalah Sudarman Harjasaputra yang menjabat sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Warganet menyoroti gaya hidup istrinya di media sosial yang kerap mengenakan aksesoris mewah dengan harga yang fantastis. Berdasarkan situs kodjaktim@atrbpn.go.id, Sudarman duduk di jabatan tersebut sejak tahun 2020 hingga saat ini. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah memanggil Kepala BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra, terkait gaya hidup mewah istrinya yang viral di media sosial. Pemanggilan Kepala BPN Jakarta Timur tersebut tidak mempengaruhi pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur. Bahkan pelayanan di kantor BPN Jakarta Timur masih berjalan normal. Seorang remaja di salah satu pondok di Kabupaten Blitar dibacok temannya karena saling ejek. Informasi selengkapnya usai jeda.